bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Kamu, ucap Song Zhen. Di udara, sosok Song Zhen tercengang saat dia menatap Lindong, yang memberikan senyum cerah sebagai tanggapan. Seluruh tubuh Song Zhen dipenuhi dengan sensasi dingin. Jarinya bergetar saat dia menunjuk ke arah Lindong, sementara keheranan yang intens melonjak melalui matanya. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku, ucap Song Zhen. Song Zhen akhirnya tersadarkan, setelah beberapa waktu yang lama. Suaranya mengandung keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak bisa percaya, bahwa tidak hanya melahap daya menelan binatang buas mitosnya, dan daya menelan binatang buasnya, juga tidak dapat merusak tubuh Lindong, tapi itu malah benar-benar dimakan oleh Lindong. Kekuatan menelan diketahui mampu menelan semua makhluk hidup di dunia ini. Apapun yang termasuk di dalamnya, akan langsung dicerna. Namun, tidak hanya gagal mencerna Lindong, itu malah dimakan balik oleh Lindong, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Song Zhen benar-benar kaget dengan adegan ini. Terkesiap, banyak adegan megap-megap yang pecah di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindong, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan menelan dari Tao Ti yang ganas mungkin kuat, tapi, warisan yang kamu dapatkan tidak seberapa, jika dibandingkan dengan artikel yang aslinya. Karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya, ucap Lindong. Lindong tertawa dengan nada mengejek, ketika banyak tatapan mengejutkan fokus padanya, Linding kemudian melanjutkan perkataannya. Aku khawatir, warisan Sekte Tao Ti akan kehilangan 30% dari kekuatannya, setelah kehilangan kekuatan menelannya. Dari sudut pandang Song Zhen, hilangnya kekuatan menelannya, itu mirip dengan dia, yang memotong salah satu anggota tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah membawa ini ke dirinya sendiri. Jika dia tetap pada rencananya, untuk menggunakan seni bela dirinya, itu akan memberikan waktu pada Lindong, untuk segera mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk memamerkan daya menelan yang diperolehnya dari Sekte Tao Ti, dengan harapan bisa menyelesaikan Lindong dalam sekali serang. Jika Lindong adalah individu biasa, ia akan dicerna menjadi ketiadaan, setelah jatuh ke dalam perut kegelapan. Namun, ia memiliki simbol leluhur yang melahap. Karena itu, dia tidak menemukan kekuatan menelan binatang Tao Ti, yang sama menakutkannya, dengan yang dibayangkan orang lain. Oleh karena itu, ketika Lindong masuk ke dalam perut kegelapan, ia segera mengaktifkan simbol leluhur yang melahap, dan daya melahapnya yang menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan binatang Tao Ti yang memakan Linding, itu benar-benar dimakan balik. Dalam pertempuran antara dua kekuatan unik ini, daya melahap telah sepenuhnya di atas angin. Oleh karena itu, tidak hanya Lindong dengan mudah melawan gerakan pembunuh Song Zhen, dia juga dapat menyebabkan Song Zhen kehilangan senjata yang paling kuat, menelan daya. Bajingan, kembalikan kekuatan menelanku, teriak Song Zhen. Senyum kaku di wajah Song Zhen tampak sangat lucu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah mengkerut dan jahat. Dengan raungan yang keluar dari mulutnya, tubuhnya bergerak maju. Desir-desir, beberapa bayangan muncul di udara. Setelah itu, kekuatan trident yang kuat muncul ke langit, dan bayangan yang melanda Lindong seperti hujan lebat. Tao Ti Devil Trident, teriak Song Zhen. Saat bayang-bayang turun dari langit, mereka berkumpul bersama dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi kilatan hitam. Didampingi oleh gelombang energi yang mengerikan, kilatan hitam dengan keras mendorong ke arah tengkorak Lindong. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada raungan kuno yang muncul dari dalam. Namun, Lindong hanya mencibir melihat serangan yang begitu keras dan mengamuk dari Song Zhen. Dengan tidak ada indikasi dari Lindong menghindari serangan itu, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan ganas. Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Tombak tulangnya terbang, tombak itu tidak memiliki lintasan terbang yang spektakuler.
Namun, kekuatan Yuan yang tak terbatas, yang dibawanya begitu kuat. Sehingga hampir nyata, dan diisi dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Ting! Ketika tombak tulang menyentuh Trisula, terdengar suara logam yang renyah. Setelah itu, angin kencang menyapu keluar dari titik bentrokan, menciptakan riak keras di udara. Tanpa adanya kekuatan menelan, seni bela diri Sekte Taoti, tampaknya agak lemah. Ucap Lindong. Senyum melintas di wajah Lindong. Dia bisa merasakan, bahwa serangan Song Zhen, telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Meskipun serangannya tampak kuat seperti sebelumnya, itu tidak lagi sulit untuk dihadapi. Wajah Song Zhen mengkerut. Dia mengacungkan Trisula dengan liar, saat badai mengerikan meledak ke arah Lindong. Sepertinya, Song Zhen akan menjadi gila. Sepertinya, hilangnya kekuatan menelannya, itu telah memberikan pukulan besar baginya. Meskipun serangannya brutal dan ganas, Lindong mampu menghentikan serangan itu sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan dan kebrutalan, mulai muncul di antara serangan Song Zhen. Song Zhen benar-benar gegabah sekarang, ucap Lan Ying dengan lembut. Mata indahnya sedikit terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seorang praktisi sangat penting. Dengan menyerang secara serampangan, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya, dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Zhen berperilaku sedemikian rupa. Kekuatan Lindong agak aneh. Tidak disangka, dia benar-benar berurusan dengan kekuatan menelan Taoti. King Feng menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan menelan mungkin memang kuat, tetapi, itu tidak selamanya tak terkalahkan. Ada kekuatan unik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang dimiliki Song Zhen, hanyalah salah satu dari banyak kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan, bahwa kekuatan menelannya dapat dilawan. Tentu saja, trik di lengan baju Lindong agak kuat juga, ucap Lan Ying. Lan Ying kemudian melanjutkan perkataannya dengan lembut. Lagi pula, dia hanya pada tahap For Yuan Nirvana. Pada pertempuran mereka saat ini, bagaimana menurutmu, peluang Lindong memenangkan pertarungan ini? Tanya King Feng. Jika kamu mengajukan pertanyaan ini padaku di awal pertempuran ini, aku akan mengatakan dia memiliki peluang 40% untuk menang. Namun, saat ini, aku khawatir, dia memiliki peluang 60% untuk menang, atau bahkan lebih tinggi, ucap Lan Ying. King Feng sedikit menganggukkan kepalanya, sementara syok melintas di matanya. Dengan kekuatan panggung For Yuan Nirvana, Lindong memiliki peluang 60% untuk mengalahkan praktisi panggung Five Yuan Nirvana. Apakah pria ini benar-benar menakutkan? Ucap King Feng. Selain itu, rekan-rekan Lindong juga telah unggul di dua medan pertempuran lainnya, ucap Lan Ying. Lan Ying menggeser matanya yang indah, dan melihat pertempuran Little Marten dan Little Flame. Wajahnya sangat serius, ketika dia melihat pertempuran Little Marten. Yang disebut Lin Diao, sosok itu sangatlah kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lindong. Lihatlah Song Ke, dia telah benar-benar ditekan sejak awal pertempuran. Sedangkan untuk Lin Yan yang berotot, meskipun ia tidak memiliki waktu yang mudah, aura kejamnya, membuat anggota badan Song Ba gemetar. Trio Lindong memang tidak sederhana, ucap Lan Ying. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng mengalihkan pandangannya, dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi berani meremehkan ketiganya. Kekuatan mereka sebanding dengan Iblis Song. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan Iblis Song, itu berarti, mereka memenuhi syarat untuk berada pada posisi yang sama seperti Lan Ying dan King Feng itu sendiri. Nama mereka pasti akan berada di peringkat emas Nirvana. Denting-dentang-denting. Tombak dan triden bersilangan dengan kecepatan kilat, sementara percikan terbang ke segala arah. Jelas, bahwa Lindong dan Song Zhen berkelahi dengan semangat dan kemarahan. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Sebagian besar serangan mereka, ditargetkan pada titik vital masing-masing. Jika seseorang terkena salah satu serangan itu, cedera serius tidak bisa dihindari. Dentang. Tabrakan ganas lain terjadi, ketika gelombang energi kekerasan menyapu daerah tersebut. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak, saat mereka terjatuh oleh serangan yang dihasilkan. Swoosh! Setelah mereka berdua terlempar ke belakang,
Ekspresi wajah Lindong tiba-tiba menjadi sedingin es. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya, dan membentuk 5 jari kuno raksasa. Jari surgawi terpencil, yang menyengsarakan yang besar. Teriak Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dengan teriakan yang keras, 5 jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul, untuk menjadi tangan kuno yang sangat besar. Ketika tangan kuno yang sangat besar muncul, sosok ketiadaan muncul di ruang ini. Lindong tidak berhenti sampai di situ, setelah ia berhasil membentuk jari surgawi terpenjara yang besar. Cahaya hijau keluar dari tubuhnya, dan menyerang tepat ke tangan raksasa itu. Bas-bas. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar. Dalam sekejap mata, tangan kuno yang sangat besar telah menjadi tangan bersisik hijau. Ledakan. 2 mata Lindong menatap dengan tajam. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya, dan tangan kuno besar yang dipenuhi dengan Heavenly Dragon Aura, merobek udara dan menghantam Song Zhen. Bang bang bang. Saat tangan berskala besar hijau bergerak ke bawah, bumi langsung bergetar. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran itu, terlempar ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Saat Song Zhen menyaksikan tangan berskala besar yang masuk, ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya besar dari tangan tersebut. Berdengung. Taoti Devil Armor, teriak Song Zhen. Cahaya hitam cerah dengan panik menyembur keluar, dan berputar-putar di sekitar tubuh Song Zhen. Cahaya gelap membeku dengan cepat, dan akhirnya membentuk baju besi hitam. Aura gelap mengelilingi baju besi yang mengeluarkan gelombang energi. Ledakan. 2 Saat armor iblis terbentuk, tangan berskala besar hijau itu sudah menuju ke bawah. Akhirnya, di bawah banyak pandangan dari para penonton, tangan itu menghantam Song Zhen dengan kejam. Bang! Ditemani oleh ledakan besar, cahaya gelap yang menghancurkan bumi meletus dari baju besi di tubuh Song Zhen. Tubuhnya terbang ke belakang karena hantaman dalam keadaan menyesal. Aura gelap dengan cepat berkumpul, dan membentuk banyak mulut gelap yang menyerap dampak yang luar biasa. Haha, meskipun aku telah kehilangan kekuatan menelan, kamu masih tidak bisa membunuhku. Teriak Song Zhen. Saat banyak mulut gelap menghilang, tubuh Song Zhen akhirnya stabil. Sementara, masih beberapa kaki dari tanah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan terkekeh sinis. Apakah kamu sudah yakin? Ucap Lindong. Sudut mulut Lindong meringkuk. Tiba-tiba, dia dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Bang! Tanah di bawah Song Zhen tiba-tiba terbelah dengan cara yang aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari para penonton, cahaya gelap yang sangat deras meletus dari celah, dan muncul ke dalam mulut besar kegelapan. Di dalam mulut besar itu, tampak ada lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga. Ini, ucap Song Zhen kaget. Mata Song Zhen menyusut, ketika dia melihat mulut besar kegelapannya, yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Mulut surga melahap, teriak Lindong. Ekspresi wajah Lindong sedingin es. Saat dia mengepalkan tinjunya, mulut kegelapan berdesing ke atas, dan menelan Song Zhen yang ketakutan. Sekarang, aku akan membiarkan kamu merasakan mulut surgawiku, ucap Lindong. Saat kegelapan memenuhi mata Song Zhen, dia mendengar suara Lindong yang dingin dan acuh tak acuh. Mulut raksasa kegelapan keluar dari tanah, dan menelan tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan, di depan banyak tatapan yang ketakutan. Sizzle-sizzle, Song Zhen menghilang segera, setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergoyang di udara. Sementara itu, energi jantung yang berdebar samar keluar dari dalam. Mulut surga melahap, ucap penonton. Lingkungan tanah berbatu yang berantakan itu, terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera, mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Song Zhen sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat membayangkan, bahwa Lindong juga dapat menggunakan langkah yang sama. Bagaimana ini mungkin? Ucap penonton kaget. Di tengah keributan, mata semua orang dipenuhi dengan kejutan. Bagaimana mungkin Lindong menggunakan seni bela diri ini milik Sekte Taozong? Ucap penonton. Apa yang terjadi sih? Ucap King Feng. King Feng, yang duduk di atas batu besar, juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya terpaku pada cahaya hitam yang bergoyang itu.
Aura Song Zhen telah menghilang segera, sejak sosok Song Zhen tertelan. Seolah-olah, dia telah tertelan ke perut hitam. Wajah cantik Lan Ying juga diisi dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bergumam. Mulut surga yang melahap yang digunakan Lindong, mungkin sama dengan yang ditampilkan Song Zhen. Namun, riaknya sangat tidak jelas. Mungkin karena dia dengan paksa menyambar kekuatan menelan Song Zhen. Bagaimana mungkin bagi Lindong untuk merebut kekuatan menelan Song Zhen? Bahkan, kita tidak bisa melakukan itu. Song King bergumam pada dirinya sendiri. Kita mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi, itu tidak berarti, bahwa orang lain juga tidak dapat melakukannya. Lindong bukan orang yang sederhana, ucap Lan Ying. King Feng tidak bisa lagi bertahan dalam menghadapi kata-kata ini dari Lan Ying. Lindong mampu memaksa Song Zhen sampai sejauh itu. Ini sudah cukup untuk membuktikan, bahwa dia benar-benar mampu. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Song Zhen, tidak akan ada orang, yang lebih dari 5 orang di seluruh Golden Nirvana Ranking, yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini kurang lebih akan memiliki kualifikasi, pada di peringkat 5 anggota teratas, dari Perang 100 Kerajaan. Mengingat latar belakangnya, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, bisa mencapai tahap seperti itu akan benar-benar sangat menakutkan. Bang, sosok yang menyedihkan menembak mundur dari medan pertempuran, yang posisinya tidak jauh dari daerah berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya, sekitar 5 kaki di depan sebuah batu besar. Kekuatan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya, jerit kesakitan juga keluar dari mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Apakah hanya itu, kekuatan yang bisa kamu lakukan? Ucap Little Marten. Sosok seperti hantu muncul di udara, dan menatap musuhnya, yang telah merintih dan mundur ke bawah. Sosok itu tertawa samar. Wajah tampannya memiliki ekspresi ejekan. Orang dengan penampilan yang tampan secara alami, itu adalah Little Marten, sementara orang yang menyedihkan itu adalah Song Ke, yang bertarung dengannya. Sejak awal, Marten kecil sudah di atas angin. Faktanya, Song Ke tidak lagi menyembunyikan niat untuk menang. Sebaliknya, ia hanya ingin mengulur waktu Marten kecil. Song Ke jelas memahami tingkat kekuatan Little Marten, setelah pertarungan mereka terjadi. Secara komparatif, dia tahu, bahwa dia lebih lemah dari Little Marten. Selain itu, Marten kecil memiliki berbagai taktik aneh, dan dia sangat kejam. Karena itu, mustahil baginya untuk mengalahkan lawan semacam itu sendirian. Ekspresi hijau dingin muncul di wajahnya, ketika Song Ke mendengar cemoohan Little Marten. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan menelan amarahnya saat ini. Setelah kakak menghabisi bocah itu, dia akan bisa membebaskan dirinya. Pada saat itu, kami berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak lazimnya orang ini, dia pasti akan berakhir sekarat. Gumam Song Ke. Song Ke mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat melayang ke arah medan perang yang dilakukan Lindong. Ketika dia melihat Song Zhen ditelan oleh mulut hitam besar itu, ekspresi menakutkan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut, karena terlihat sangat lucu. Sepertinya, tidak ada harapan untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan, ucap Marten kecil mengejek. Bocah itu sebenarnya, ingin menjebak kakakku dengan kekuatannya. Dia pasti sudah gila. Song Ke berbicara dengan tegas. Namun, kejutan melintas di matanya. Ini membuktikan bahwa, dia merasa tidak yakin di hatinya. Namun, Marten kecil terlalu malas untuk peduli tentang hal ini. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan, dia merasa cukup terkejut, bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Song Zhen sampai pada tingkat sesingkat itu, dalam waktu yang singkat. Pada saat yang sama, beberapa medan pertempuran lainnya, termasuk Sui Ying dan yang lainnya, juga merasakan keributan ini. Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat berubah menjadi lebih pucat secara instan. Sangat kuat sekali, ucap seseorang. Dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Sui Ying, kegembiraan liar dan ekspresi kaget melonjak di wajah kelompok Liu Bai. Beberapa saat kemudian, sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Pertempuran antara Lindong dan Song Zhen bisa dikatakan penuh adegan pasang surut.
Dari kerugian awal, Lindong saat ini dengan kuat meraih posisi atas. Song Zhen, yang telah bertindak dengan cara yang kuat sebelumnya, sekarang telah direduksi menjadi korban yang sangat menyedihkan. Sehubungan dengan tatapan kaget di sekitarnya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Matanya menatap tegas ke cahaya hitam yang menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia jelas mengerti bahwa benda yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan. Alih-alih, itu adalah kekuatan melahap yang asli. Lindong hanya sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan, agar tidak mengekspos keberadaan simbol ancestral leluhurnya. Selain itu, riak di antara keduanya juga agak mirip. Karena itu, mudah baginya untuk meniru langkah itu. Bang-bang! Di bawah tatapan fokus Lindong, cahaya hitam yang melilit Song Zhen tiba-tiba mulai bergetar intens. Tampaknya, ada sesuatu di dalamnya yang berjuang keras. Mata Lindong tetap acuh tak acuh, dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Gerak-gerik cahaya hitam itu menjadi semakin intens, dan kekuatan devouring meresap ke dalam yang dipancarkan secara liar. Bum bum bum. Song Zhen, yang tertelan olehnya, jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Sebuah serangan mengerikan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungannya yang marah, yang dipancarkan dengan samar-samar. Ekspresi banyak orang berubah sedikit, setelah mendengar raungan Song Zhen. Raungan itu mengandung perasaan seseorang yang bertemu dengan jalan buntu. Mungkinkah Heaven Devouring Mouth yang digunakan Lindong itu benar-benar menyusahkan, sampai-sampai Song Zhen tidak dapat melarikan diri? Ucap penonton. Beberapa cetakan tangan terus muncul di cahaya hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Ledakan. 2R. Namun, harus dikatakan bahwa, kekuatan sebenarnya Song Zhen cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat dalam kondisi berbahaya ini, usahanya yang liar telah menyebabkan banyak garis retak benar-benar terbentuk pada cahaya hitam, yang tampaknya tidak bisa dipecahkan ini. Garis retak itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka benar-benar menyebar terpisah. Pada saat yang sama, banyak figur cahaya juga muncul dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Mereka terengah-engah saat mereka berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasi, saat mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia segera keluar, ucap penonton. Banyak seruan meletus dari sekitar daerah berbatu yang berantakan, saat semua orang memandang Song Zhen, yang telah memecahkan cahaya hitam. Song Ke, Sui Ying dan yang lainnya menghela napas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban besar. Sepertinya, kamu benar-benar berpikir terlalu berlebihan. Ucap Song Ke. Song Ke tersenyum ganas, ketika dia melihat Little Marten sebelum berbicara. Begitukah? Ucap Marten kecil. Marten kecil mengangkat alisnya. Wajahnya berisi senyum main-main. Hati Song Ke langsung tenggelam, ketika dia melihat senyum dari pihak lain. Pada titik ini, Song Zhen, yang muncul dari cahaya hitam, menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya sangat marah, sehingga kata-katanya tidak bisa menggambarkannya dengan benar. Swoosh! Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, karena sosoknya langsung keluar. Angin telapak tangan yang sangat ganas, membanting dengan marah ke arah Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan dari Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, saat matanya menatap Song Zhen, yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. Bam! Suara jernih terdengar. Namun, fluktuasi kekuatan yang mengejutkan, yang diharapkan tidak muncul. Angin telapak tangan Song Zhen, yang tampaknya terlihat ganas, itu telah benar-benar tersebar ketika melakukan kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu? Tanya Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat. Mungkin baginya untuk mendeteksi toren, seperti ketakutan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Retak. Suara tulang yang retak bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini, dengan cara menusuk telinga secara instan, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.